Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sofia dari Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas IC. Sini saya berada di Masjid Tiban. Masjid ini punya 10 lantai. Letaknya itu ada di Masjid Tiban ini ada di Jalan Wahid Hashim, Gang Anggur nomor 10, Desa Sadanrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nah, masjidnya ini tuh unik banget, bagus banget. Dari luar tuh kayak istana. Ini ada 10 lantai ya, kita masih di lantai 1. Nih, lantai 1 kita udah disambut sama kebunnya bagus banget. Sini aku mau cerita dikit tentang sejarah ini masjidnya. Sejarah masjid ini. Wah, sejarahnya Masjid Tiban ini. Ya, cari angle. Ini guys. Ini. Sejarah Masjid Tiban ini dulu ini Masjid Tiban ini sebenarnya pondok ya. Pada dasarnya, bukan dulunya. Pada dasarnya Masjid Tiban ini tuh pondok, namanya Salafiyah Biharu Bahri Asalifadhoiril Rohmah. Nah, pondok pesantren ini juga biasa disebut pondok Bibaa Fatroh, yang artinya lautan madu. Nah, nama ini tuh sebenarnya menyimpan makna biar orang yang mengunjungi pondok ini atau Masjid Tiban ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bisa dilihat ya kayak dari arsitekturnya, monumen arsitekturnya, terus ini kayak ornamen ini kan. Itu kan bagus banget ya. Jadi ini tuh nggak lepas dari cerita-cerita rumor atau simpang siur kalau masjid ini tuh dibangun sama jin, dibantu sama jin. Karena apa? Karena proses pembangunan masjid ini tuh dinilai nggak terlihat atau berlangsung sangat cepat gitu loh. Dengan ornamen yang detail sama banyak, terus bagus. Jadi kayak orang itu nyangkanya nggak mungkin ini 10 lantai ini dibangun sama manusia dalam waktu secepat itu. Dalam bahasa Jawa sendiri, Masjid Tiban itu artinya tiba-tiba. Jadi kayak Tiban, Masjid Tiban, masjid tiba-tiba jadi gitu. Namun faktanya masjid ini tuh pembangunannya itu udah berlangsung dari lama, dari tahun 1987 peletakan batu pertama. Masjid itu masih semi permanen ya. Jadi dari peletakan batu pertama 1987 sampai tahun 1992 masjid ini itu masih semi permanen. Jadi masih dalam masa pembangunan. Jadi itu kan kayak udah lama banget gitu kan ya. Masjid Tiban ini pembangunannya itu berdasarkan hasil istikharah Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdoluddin Soleh yang merupakan pengasuh pondok pesantren. Habis diistikharah tadi sama Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdoluddin Soleh, pembangunan ini tuh dilakukan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Bahru. Habis diistikharah langsung sama beliau diadakan proses pembangunan. Arsitekturnya tuh luar biasa bagus ya. Saya lihat sini kayak ini tuh baru taman tapi udah sebagus ini ya. Di situ ada kayak mini waterfall. Itu tuh mini waterfall sama kolam ikan. Bisa dilihat nih tuh ornamennya tuh detail ya, dengan nuansa biru-biru. Jadi kayak gitu. Nah, Masjid Tiban sendiri ini kan karena tadi ceritanya yang unik, ornamennya yang bagus, terus habis itu
dengan ceritanya yang seperti itu simpang siur gitu kan, jadi membuat orang-orang itu penasaran. Akhirnya Masjid Tiban ini menjadi apa ya, tempat kayak bukan tempat rekreasi ya, kayak yang dikunjungi banyak orang karena mereka tertarik untuk melihat ini tuh kayak gimana sih, ornamennya kayak gimana sih, kok sampai katanya ada rumor dibangun sama jin, sebagus apa ornamennya. Jadi di sini tuh nggak sepi dari pengunjung, sehingga masyarakat sekitar itu mengandalkan pengunjung di Masjid Tiban ini untuk perekonomian mereka. Jadi ada yang jual souvenir, ada yang jual baju-baju gitu, atau gantungan-gantungan. Keunikan Masjid Tiban sendiri ini sekilas Masjid Tiban tampak seperti bangunan dengan gaya timur bercampur Turki. Kan kayak di Turki kan kayak ornamennya tuh banyak ya. Ornamennya itu detail. Terus kemegahannya tuh megah banget. Ini tuh kayak karena banyaknya detail-detail ornamen, sehingga membuat masjid itu megah banget dengan aksen biru. Jadi dominan biru, biru laut gitu. Jadi kalau kena cahaya itu kayak bersinar gitu masjidnya. Nah, Masjid Tiban ini dibangun di atas tanah seluas 8 hektar. Bangunan utamanya itu sekitar 1,5 hektar. Nggak hanya bagian luar yang dihiasi dengan keramik warna-warni, di bagian dalam Masjid Tiban pun ada berbagai ukiran semen yang bentuknya menyerupai gua. Kayak gini kan, kayak gua. Karena banyaknya itu tadi kayak detail-detail bagus, terus ornamen-ornamennya juga, sehingga banyak wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke sini itu eh, menggunakannya sebagai spot foto, dan setiap lantai itu pasti nuansanya berbeda. Oke, udah ya, itu tadi sejarah singkat tentang Masjid Tiban. Sekarang kita keliling Masjid Tiban lantai 1 sampai 10. Sebenarnya ini masih pembangunan ya, jadi di lantai 1 sampai 6 itu kita masih bisa jangkau, masih banyak, masih udah kayak bagus-bagus gitu udah. Jadi kalau lantai 6 sampai 10 itu kayaknya masih dalam proses pembangunan, jadi kayak masih bata-bata, masih kayak gitu. Tuh. Jadi kita telusuri lantai 1 sampai 10. Bye bye.